Ingatkah teman-teman kisah Kozuki Oden dalam serial anime One Piece, di mana ia melompat ke dalam kuali berisi air mendidih? Saat itu dia dan pengikutnya dieksekusi karena menolak tunduk kepada Orochi dan Kaido. Dalam sejarah Islam, ada seorang ibu beserta anak-anaknya yang juga melompat ke dalam kuali berisi air mendidih. Siapa dia? Tukang sisirnya putrinya Fir'aun, Mashitatu binti Fir'aun. Bayangkan jamaah, dia korbankan 4 anak demi la ilaha illallah. Itu ujian, benar enggak dia beriman? Apakah dibiarkan dengan mengatakan beriman? Tidak dites keimanannya. Allah berikan ujian yang berat kepada Mashitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Ketika dia menyisir putrinya Fir'aun, sisir itu jatuh. Lalu perempuan ini mengatakan Bismillah. Siapa nama tukang sisirnya putrinya Fir'aun? Ibu, siapa namanya? Nah, Mashitah itu artinya tukang sisir. Jadi bukan namanya, itu profesinya dia. Dikenal Mashitatu binti Fir'aun, artinya tukang sisirnya putrinya Fir'aun, bukan namanya Mashitah. Ketika dia mengatakan Bismillah, ini ceritanya awalnya ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika Nabi mencium aroma yang wangi semerbak, Nabi bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Bau apa? Mashitatu binti Fir'aun wa abna'uha. Ini nih baunya tukang sisirnya putrinya Fir'aun dan putra-putra. Ceritanya gimana? Ceritanya ketika dia ngomong Bismillah, jatuh sisirnya, dia mengatakan Bismillah. Jamaah, dia mengatakan beriman, sembunyi-sembunyi. Allah uji. Dalam kondisi Mashitatu binti Fir'aun ini, keislamannya dia sembunyikan. Apalagi Islamnya nyata, apa nggak akan diuji? Kata putrinya Fir'aun, Abi, yang kau maksud dengan Bismillah itu dengan nama bapakku. Kata perempuan ini, Rabbi wa Rabbu abiki. Allah itu Rabbu dan Rabb bapak. Aku laporkan ke bapak. Kata Mashitah, silahkan. Mulai itu perjalanan siksaan buat wanita ini. Panggil sama Fir'aun. Fir'aun tanya, alaki rabbun siwaya? Apakah kau punya Tuhan selain aku? Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Lalu Fir'aun memanggil bala tentaranya untuk memasak minyak di kuali yang besar, sampai disebut Baqarah au min nuhah, seperti sapi besarnya itu tuh, dimasak minyak. Kata Fir'aun, lihat, kau kalau tidak keluar dari agamamu, satu persatu anakmu aku akan masukkan ke sana. Siapa yang tidak sedih? Seorang ibu yang ditinggal mati anaknya, bagaimana perasaan dia? Bagaimana seorang ibu yang melihat anaknya dibunuh di depan matanya? Bagaimana hancurnya perasaan ibu? Anaknya yang paling besar dimasak. Sebelum Fir'aun melakukan itu, perempuan ini minta syarat sama Fir'aun, aku minta sesuatu. Iya, apa yang kau minta? Aku minta nanti tulang belulang kita bersama ini tolong kau kasih kafan dan kau makamkan kita bersama. Dia sudah tahu kematian itu akan datang sekarang atau besok. Kita bakal mati. Apa yang kita tunggu di dunia ini? Rumah memang akan ditinggalkan, tinggal nunggu waktu sebenarnya. Maka anak yang paling besar dimasuki sampai keluar tulang belulang. Gimana ibu melihat tulang belulang anak? Wallah, anak nggak dalam bayangan. Anak merasakan pernah kehilangan anak-anak satu. Allahu Akbar. Gimana kalau dia lihat anaknya dimasak? Anaknya yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, yang disusui. Di sini Allah melihat tabahnya Mashitatu binti Fir'aun, 3 anaknya dia tabah. Tinggal sekarang ujian terakhir.
yang disusui. Ada perasaan kesian ibu. Maka Allah kasih kekuatan, anak itu bisa bicara. Dia mengatakan kepada ibunda, ya Ummah, kau jangan takut, kau berada di atas kebenaran. Akhirnya Masyitah loncat bersama anak. Demi apa semua itu? Demi la ilaha illallah, demi keislaman yang dia yakini. Kita sampai seperti itu masuk surga. Apa yang sudah kita korbankan? Kita malah menjadi korban dunia ini. Kita lupa dengan perintah-perintah Allah. Bahkan sebagian orang hidup tersiksa dengan dunia. Nabi udah mengingatkan, Allah, aku gak takut kalian itu ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan ketika dibukakan pintu dunia.